Bayi Wong sama Paula melakukan laporan, membuat laporan, seakan-akan membuat laporan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, datang ke kantor polisi, padahal tidak ada terjadinya suatu tindak pidana. Kenapa sih bisa dilaporkan? Emang ada pasalnya bang, gitu. Memang ada pasalnya kalau melaporkan atau melakukan pengaduan ke pihak kepolisian, kemudian padahal sebenarnya tidak ada terjadi tindak pidana, kemudian emang bisa dipidana. Kemudian tadi saya mendapatkan berita juga dilaporkan oleh, kalau saya tidak salah itu dari sahabat polisi ya, melaporkan Bayi Wong Paula ke Polres Jakarta Selatan, kalau saya nggak salah ini. Kembali dengan pertanyaan teman-teman, apakah ada pasal yang kemudian bisa dipidana ketika melakukan pemberitahuan atau laporan ke pihak kepolisian tetapi sebenarnya tidak terjadi apa-apa? Teman-teman, ngeprank itu boleh-boleh saja, tetapi harus tahu tempatnya. Tidak boleh dilakukan di kantor polisi. Kenapa? Kantor polisi itu langsung merespon kalau ada laporan seperti itu. Tapi jika melakukan laporan, memberikan pemberitahuan yang sebenarnya tidak terjadi suatu kejahatan, tidak terjadi suatu tindak pidana, maka Anda sendiri bisa dilaporkan. Nah, makanya tidak boleh. Pasalnya apa? Pasalnya adalah ada di dalam pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana mengatakan bahwa barang siapa yang memberitahukan, mengadukan suatu terjadinya tindak pidana, akan tetapi dia tahu bahwa tidak ada terjadi suatu tindak pidana, akan terancam pidana 1 tahun 4 bulan. Jadi contohnya datang ke pihak kepolisian, memberitahukan, melakukan pengaduan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana. Orang yang melaporkan itu, orang yang melakukan pengaduan itu, dia tahu bahwa sebenarnya tidak terjadi suatu tindak pidana, maka terancam teman-teman atau orang yang melakukan laporan tersebut 1 tahun 4 bulan. Itu sesuai dengan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lain lagi, bukan hanya pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga sudah diatur di dalam pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa jika ada seseorang yang melakukan pengaduan, pemberitahuan ke pihak kepolisian, laporan palsu untuk tujuan menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, maka terancam pidana 4 tahun, teman-teman. Jadi bukan hanya di pasal 220, tetapi kejadian Bayi Wong Paula itu adalah tidak ada memang niat untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, tetapi itu sebenarnya dibuat untuk konten YouTube-nya yang kemudian melakukan prank di kantor polisi. Paula seakan-akan sudah sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, padahal itu hanya sebuah prank yang difungsikan atau yang diperuntukkan untuk konten di YouTube. Nah, hal seperti itu adalah merupakan hal yang tidak boleh, ya, karena itu memberitahukan ke pihak kepolisian. Jadi kalau mau ngeprank silakan prank di tempat yang lain. Hati-hati ya, hati-hati ya teman-teman ya, jika melakukan prank, apalagi kalau di kantor kepolisian seperti ini. Makanya udah akan berurusan dengan hukum. Jadi kalau pertanyaan teman-teman tadi bahwa apakah ada pasalnya, ada gitu teman-teman jawabannya. Jadi jangan sekali-sekali ya melakukan prank di kantor polisi, karena kepada teman-teman yang semoga ini tidak terulang lagi kepada teman-teman yang lain atau public figure yang lain ya. Semoga ini menjadi pengalaman, dan semoga juga kasusnya Bayi Wong Paula yang dilaporkan oleh sahabat polisi, kalau saya tidak salah itu tadi sahabat polisi, kalau saya tidak salah dibaca di media sosial, akan segera selesai secara baik-baik. Kalau menurut pendapat saya nih, sahabat polisi udah tepat
tindakannya melaporkan Bayi Paula, tetapi ada baiknya silakanlah diselesaikan secara kekeluargaan, silakan dibicarakan baik-baik, tapi minimal si Bayi Paula harus berikan pernyataan yang tidak mau melakukan lagi prank ini di kantor polisi atau di tempat-tempat lain yang mengakibatkan itu adalah melanggar hukum. Ya, semoga ini bisa selesai dan semoga bermanfaat video ini. Dan kalau ada pertanyaan lain silakan nanti dimasukin dalam kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.